Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba membagikan cara bagaimana kita mengkalibrasi arah kiblat kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk menentukan dan mengkalibrasi arah kiblat di dalam pelaksanaan sholat kita, setidaknya yang pertama kita bisa menggunakan kompas dengan mengetahui posisi eh, Ka'bah dan posisi kita dengan rumus segitiga bola, kita bisa menentukan arah kiblat kita itu di berapa derajat gitu ya. Cuman untuk penggunaan kompas ada kelemahan di antaranya ketika kita menggunakan kompas dan di sekitar daerah kita menggunakan kompas tersebut ada medan magnet, pengaruh dari arus listrik sekitar atau ada logam magnet yang lainnya, maka untuk pengukurannya sebenarnya benar tepat, tetapi di dalam aplikasinya akan ada penyimpangan karena kompas yang kita gunakan akan terpengaruh oleh medan magnet di sekitar kita mengukur arah kiblat tersebut. Dan selain menggunakan kompas, kita untuk menentukan arah kiblat itu ada menggunakan bayang-bayang matahari. Dengan diketahui posisi matahari, lalu posisi Ka'bah, maka eh, posisi atau bayangan matahari akan menunjukkan arah tertentu. Sehingga dari sana kita dengan mudah bisa menentukan arah kiblat, yaitu menggunakan bayang-bayang matahari. Cuman masalah lain muncul ketika lokasi yang kita akan ukur itu tidak ada sinar mataharinya. Yang pertama bisa dikarenakan cuaca yang kurang mendukung gitu ya, apalagi sekarang musim hujan. Eh, Ataupun memang kita akan mengukur suatu arah kiblat di dalam bangunan, di mana di dalam bangunan itu tidak masuk sinar matahari secara langsung. Maka kita akan menemukan kesulitan juga menggunakan kompas, takut ada medan magnet di sekitar sehingga pembacaannya tidak tepat. Mau menggunakan bayang-bayang matahari, sinar mataharinya tidak masuk. Maka ada solusi lain yang ketiga, yaitu kita menggunakan citra satelit. Nah, mungkin di pertemuan ini kita akan mencoba bagaimana melihat arah kiblat dalam satu bangunan atau mengkalibrasi arah kiblat dari suatu bangunan dengan menggunakan citra satelit yang terdapat di dalam Google Earth misalnya ya. Nah, ini yang akan kita praktekkan langsung sekarang. Oke, saya akan sharekan dulu. Langkah yang pertama adalah kita buka laman di Google Home, lalu kita masukkan Google Earth, lalu yang akan kita tentukan di sini adalah kita akan pilih titik Ka'bah dan pilih titik di mana bangunan yang akan kita ukur kalibrasinya. Sebentar, saya harus ini dulu. Kita buka Google secara langsung. Buka langsung di sini. Explore Google Earth-nya ya. Nah, nanti kita akan explore Google Earth. Lalu kita yang pertama itu adalah arahkan posisi eh, ke arah Mekah. Lalu nanti Google Earth itu akan langsung menuju ke arah Mekahnya. Lalu scroll sehingga kelihatan Ka'bahnya. Nah, ketika kita scroll terus gitu ya, eh, kita scroll sehingga kita akan dapatkan bentuk Ka'bah secara nyata. Selanjutnya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam Google Earth yaitu Measure Distance and Area. Lalu kita klik itu dan kita eh,
simpan titik dan cara mengklik. Nah, sudah ada klik, tandanya kita sudah berhasil klik. Ini ketika diarahkan ini ada garis gitu ya. Selanjutnya kita zoom out dan posisikan kepada eh, letak daerah yang akan kita kalibrasi arah kiblatnya. Nah, langsung aja kita ke Indonesia. Is. Nah, posisi saya sekarang ada di Bandung ya. Kita akan langsung ke daerah Bandung. Nah, ini bisa disesuaikan aja posisi dari rekan-rekan sekalian nanti ada di mana. Nah, posisi saya ada di kampus UIN Sunan Gunung Jati, kampus 2, yaitu di sekitar dekat Masjid Al-Jabar di sebelah sini. Oke, nah nanti ketika kita di zoom, atau di zoom, nanti akan langsung ke temu bangunan-bangunan yang akan kita ukur arah kiblatnya misalnya itu. Misal kita akan mengukur gedung F. Di sini ini yang ditampilkan ini adalah gedung F Polres Tarbiyah. Nah, lalu langkah selanjutnya ketika kita sudah tempatkan titik di Mekah, itu tepat di atas kiblatnya, lalu kita tempatkan di ujung yang akan kita ukur arah kiblatnya. Jadi ternyata bangunan ini tidak ngiblat ya, bahasanya tidak tidak searah dan kiblatnya. Maka untuk menuju arah kiblat ini seperti yang ditunjukkan garis ini. Nah, lalu kita tempatkan di ujung. Nah, ini ada ujung. Kita zoom dulu, lalu kita eh, simpat titiknya di ujung. Oke, kita klik 2 kali, artinya arah kiblatnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur kemiringan di dalam arah kiblatnya? Sini kita bisa, kalau di bangunan ini apa sih bangunannya itu rapi dibuat otomatis ini pasti nyiku lah bahasa Sundanya itu ya. Atau nanti kita akan lihat arahnya terhadap arah horizontal atau terhadap arah vertikal sudutnya. Bagaimana kita mendapatkan sudutnya? Di sini kita minta bantuan ada yang namanya itu protaktor ya di dalam protaktor Chrome aja ya tulis seperti ini. Nah, maka akan muncul misal kita online protaktor yang di sini klik lalu kita masukkan ke dalam Chrome yang ada kita nih add to Chrome tinggal diklik aja tunggu beberapa saat sehingga eh, online protaktor ini masuk ke dalam eh, Chrome yang kita sedang buka. Nah, sekarang sudah ada di sini online protaktornya, maka kita tinggal masuk ke sini, lalu lihat di ekstensinya. Supaya dia tetap muncul, kita pin. Ya, oke. Setelah dipinkan, lalu muncul di sini. Oke. Untuk memunculkan arahnya, kita tinggal diklik online protaktornya. Klik aja di sini, lalu akan muncul. Kalau kita posisikan tengah-tengahnya itu pada posisi ujung arah yang telah kita tentukan tadi, kenapa kita pilih di ujung? Supaya kita dengan mudah mengukur kemiringan arah kiblatnya di bangunan tersebut. Selanjutnya, di sini kita bisa perbesar, misalnya itu ya, ini yang jelas. Ini bisa kita perbesar atau bisa kita perkecil sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Lalu selanjutnya itu kita akan mengukur arah kiblatnya tinggal dengan cara memindahkan yang biru dan yang merah ini. Nah, yang birunya kita tempatkan di sini misalnya di pas yang arah menuju arah kiblat, yang merahnya kita tempatkan yang sejajar dengan ini bangunannya. Sehingga di sini kita menemukan sudut sebesar
Ada dua nilai sudut di sini, 305 adalah sudut yang besarnya, 55 adalah sudut yang kecilnya. Sehingga kita menemukan kemiringan arah kiblat dari arah horizontal itu adalah 55 derajat. Sehingga ketika ada ruangan di bangunan ini, ruangan tersebut kalau dia ruangannya itu mengikuti kotak gedung ini, maka kita tinggal ukur saja dari posisi apa sih namanya itu mendatar ini sejauh 55 derajat itulah arah kiblatnya. Seperti itu ya. Ini caranya, cara untuk mencari kemiringan arah kiblat. Nah, ketika sudah tahu 55 derajat ya untuk di ruangannya kita bisa cara yang paling sederhana yaitu kita pakai busur derajat ya, lihat ke ubin atau ke lantai. Tinggal dari lantainya itu kita ukur kemiringannya adalah 55 derajat, itulah arah kiblatnya. Nah, ini saya kira ini metode yang sangat mudah untuk menentukan arah kiblat. Nah, selanjutnya kita ingin melihat gedung yang lain misalnya ya. Maka caranya adalah kita tinggal tarik garis yang tadi, yang ini ke daerah yang lain supaya kita nggak bolak-balik ya. Yang ininya jangan dihapuskan dulu. Misal kita akan menuju ke lihat Masjid Al-Jabar misalnya itu. Masjid Al-Jabar itu sudah searah dan arah kiblat atau tidak. Oke, kita akan lihat ya Masjid Al-Jabar. Seperti tadi kita simpan di ujung supaya lebih jelas lagi. Kita tepatkan di ujungnya. Nah, kita lihat di sini ini Masjid Al-Jabar ini sudah sangat bagus arah kiblatnya. Karena ketika kita simpankan di ujung, lihat ujung-ujungnya ini sangat rata. Artinya masjid ini sudah mengarah ke kiblat dengan baik gitu. Jadi selain untuk mengukur arah kiblat di bangunan yang kita tidak tahu, bisa juga sebagai alat kalibrator dengan menggunakan Google Earth ini untuk melihat apakah masjid-masjid di sekitar kita itu sudah sesuai tidak arah kiblatnya. Contoh saya di sini mengukur arah kiblat Masjid Al-Jabar dan ternyata di sini sudah searah antara sisi bangunan dengan arah kiblatnya. Sehingga kalau kita pakai busur derajat, ya dia akan sejajar gitu. Karena arah bangunan dengan arah kiblatnya sudah sejajar, maka sudut yang ditentukan juga akan menunjukkan nol, gitu kan? Karena dia tanpa ini juga udah tahu gitu ya. Jadi secara sederhana mungkin alat ini satu kita di rumah misalnya itu pakai Google Earth itu akan ketahuan bangunan rumah kita atau di suatu bangunan manapun. Lalu kita tempatkan satu titik di Mekah dan satu titik di ujung bangunan kita. Lalu kita lihat sudut yang dibentuk oleh sisi bangunan dengan arah kiblat dan itulah penyimpangannya dan dengan menggunakan ini nih aplikasi online protector yang ada di dalam add-innya Chrome kita dengan mudah bisa mengukur arah kiblatnya seperti itu. Tuh ya. Jadi ini bisa diarahkan. Jadi cukup satu kali kita simpannya lalu titik yang kuning ini kita bisa pindahkan mau kemana kita akan ukur arah kiblatnya seperti itu ya. Jadi yang dibutuhkan satu adalah jaringan internet karena kita menggunakan Google Earth, dia membutuhkan jaringan internet. Yang kedua itu adalah aplikasi Google Chrome yang saya gunakan ataupun mungkin bisa aplikasi pembuka web yang lain. Tapi yang saya contohkan ada menggunakan Google Chrome dan saya gunakan tidak ada apa sih namanya itu kendala apapun. Selanjutnya itu adalah instan dulu yang namanya online protector di dalam extension from. Sehingga ketika kita titiknya ditentukan di satu titik, kita akan bisa menemukan sudut kemiringannya berapa. Itu ya. Sekali lagi, misal kita akan ukur di sini mana ya akan kita ukur gedung yang lain misalnya di kampus 2. Gedung yang lain di kampus 2 kita akan mengukur. Oke, kita hilangkan dulu ininya supaya tidak menghalangi.
Bisa dihilangkan dulu supaya tidak mengganggu untuk penentuan bangunan yang akan kita ukur. Hmm. Misal kita akan ukur gedung B. Nah, gedung B kita akan ukur untuk arah kiblat gedung B. Kita lihat. Nah, ini sebenarnya ada dua ujung. Silahkan saja mau di ujung kiri atau ujung kanan. Yang terpenting kita tahu ada kemiringan apa sih bangunannya atau ada garis lurus bangunannya. Lalu kita tempatkan tepat di ujung. Setelah itu kita posisikan di tengah. Lalu kita munculkan online protektornya. Di sini ada dua posisi ya. Lalu kita tempatkan di tengah-tengah. Bisa di zoom in dulu. Misalnya ininya di zoom in boleh gitu kan ya. Lalu kita tempatkan posisi tengah-tengah dari protektor ini atau busur derajat ya di tengah-tengah. Lalu kita tarik ya, mohon maaf. Tarik yang garis yang ini nih. Nah, salah satu garis kita tarik ke garis yang lurus dan bangunan dan satu titik mengarah ke kiblat. Nah, satu titik mengarah ke kiblat, satu titik mengarah ke arah nih. Sehingga kita akan temukan bahwa kemiringan kita menghadap kiblat itu tidak lurus dengan sisi bangunan nih. Eh, Tanpa menggunakan ini mungkin menganggapnya langsung aja ke barat lurus padahal ada kemiringan sejauh 7,1 derajat yang pas mengarah kiblatnya. Gitu ya. Jadi saya kira ini cara yang mudah ketika apa? Ketika yang pertama kita punya keraguan kompas yang kita gunakan itu ditakutkan adanya penyimpangan karena adanya medan magnet di sekitar yang akan mempengaruhi arah dari kompas itu sendiri. Yang kedua, kita eh, menggunakan bayang-bayang matahari, misalnya menggunakan alat atau instrumen yang disebut dengan mizuala atau kiswa, tapi di sana tidak terkena cahaya matahari di dalam ruangan itu. Maka langkah yang mudah berikutnya adalah dengan menggunakan bantuan citra satelit, di mana kita bisa menentukan posisi Ka'bah di satu sisi dan posisi bangunan yang akan kita ukur sehingga di sana akan tertarik garis lurus antara Ka'bah dengan bangunannya. Untuk mengukur kemiringannya, selanjutnya kita pakai namanya online protector yang ada di dalam extension Google Chrome-nya. Lalu kita ukur dan hasil pengukurannya itulah kemiringan dari arah kiblat yang akan kita pakai sebagai arah melaksanakan sholat. Oke, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kita berikhtiar semaksimal mungkin dalam menjalankan syariat atau ibadah kita. Di antaranya salah satu syarat sholat adalah menghadap kiblat. Apalagi berdasarkan mazhab yang banyak dianut di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i, yaitu harus menghadap kiblat eh, secara nyata ya atau apa namanya itu ainul kiblat ya. Yang jauh ya harus yakin kita itu menghadap kiblat. Nah, yakin menghadap kiblat adalah kita ukur benar-benar arah ketika kita sholat eh, sudah lurus atau tidak ke kiblatnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi rekan-rekan semua. Sekian, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.